Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah jaringan komputer pertemuan keempat ya, minggu keempat. Adapun materi dari pertemuan ini yaitu perakitan media transmisi. Nah, pembuatan jaringan sederhana. Ini terdapat beberapa alat yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer sederhana. Itu di antaranya yang pertama, boleh menggunakan laptop ya, atau komputer atau end-device lainnya. End-device lainnya itu bisa handphone atau smartphone ya, atau sejenisnya. Kemudian ada media transmisi ya, kemudian ada perangkat jaringan perantara atau intermediary device. Kemudian, langkah-langkah pembuatan jaringan sederhana tersebut, yang pertama adalah jaringan komputer sederhana merupakan jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, di mana setiap station atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi atau peer-to-peer. Nah, jaringan komputer yang terhubung antara satu komputer dengan komputer, hanya dua komputer saja ya, dan dihubungkan menggunakan kabel, itu sudah masuk ke dalam jaringan komputer ya, walaupun sebetulnya tidak perlu menggunakan modem juga itu sudah termasuk jaringan, tapi masuknya jaringan yang sangat sempit yaitu peer to peer ya, lebih rendah dari LAN ya. Peer to peer itu antar komputer ya. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya yaitu diantaranya kita bisa melakukan yang namanya sharing data ya, kita bisa mengirim data dari komputer ini ke komputer yang satunya lagi ya, dengan berbagai macam kapasitas data ya. Datanya juga bisa apa saja, dari mulai data Office ya, atau misalnya data-data misalnya file-file besar ya, seperti game, lagu ya, atau misalnya film, ataupun file-file ISO yang besar ya, boleh itu dikirimkan ya. Dan biasanya itu tidak tidak perlu repot-repot teman-teman harus menyediakan flash disk ya. Cukup teman-teman copy paste, dan biasanya lebih cepat untuk copy paste dari satu komputer dengan komputer yang lain menggunakan kabel seperti itu. Kemudian ada perakitan media transmisi lanjutannya, yaitu peralatan yang dibutuhkan pertama yaitu crimping tool atau tang crimping. Nah, tang crimping itu model bentuknya seperti ini. Tang crimping ini nanti digunakan untuk membuat kabel jaringannya gitu ya. Jadi untuk menyambungkan antara kabel UTP dengan konektor RJ45 ya, seperti itu. Yang kemarin kita sudah pernah bahas. Jadi di dalam kabelnya itu ada lagi kabel-kabel kecil ya yang berwarna-warni itu. Nah, fungsinya yaitu pertama memotong kabel, kemudian melepas pembungkus kabel ya, konektornya. Melepas pembungkus kabel maksudnya ininya plastiknya, plastik kabel. Kemudian memasang konektor ya. Kemudian perakitan media transmisi selanjutnya ada LAN tester. LAN tester sebetulnya kalau memang kita sudah yakin ya, proses pengerimpingannya itu sudah yakin benar, tidak perlu menggunakan LAN tester juga tidak masalah sebetulnya. Namun untuk LAN tester sendiri itu memang berfungsi untuk meyakinkan bahwa kabel yang kita pasang itu, yang kita crimping itu sudah betul ya, sudah benar-benar terpasang dengan baik ya, seperti itu. Di sini kalau digambar ya, di gambar LAN tester ini modelnya model yang lama ya teman-teman. Kalau untuk yang baru itu yang beredar di pasaran itu berbeda lagi ya. Tapi intinya untuk fungsi dan bentuknya itu, bentuk dari secara garis besarnya sama ya. Maksudnya di sini ada 8 indikator lampu ya di satu sisi, dan di sisi yang lain juga ada 8 indikator lampu. Jadi kurang lebih di situ ada 16 indikator lampu ya. 16 indikator lampu ini ya, masing-masing 8 di setiap ujungnya itu untuk mengecek setiap ujung di masing-masing kabel konektor. Karena ibaratkan gini, kabel konektor itu satu satu apa namanya satu buah kabel ya, satu helai, satu buah kabel itu memiliki ujung ya. Ujung yang pertama itu dipasang konektor, dan ujung yang kedua itu juga dipasang konektor. Nah, kalau misalnya teman-teman mau membuatnya, misalnya kan ada straight, ada crossover. Kalau misalnya straight, konektor yang pertama kita buatnya susunnya itu putih oranye, putih hijau biru, putih coklat coklat ya. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Begitupun untuk ujung yang lainnya.
Nah, setiap ujung yang tadi sudah kita buatkan itu, nah setiap ujung kabel itu akan setelah ujung kabel tersebut di apa namanya di crimping ya, maka sudah otomatis permanen itu kan si konektor dengan kabel nempel. Nah, apakah benar ketika kita crimping itu ketika disambungkan pada komputer itu akan tersambung dengan baik ya, akan terhubung ke jaringan atau tidak kan begitu. Nah, di tesnya itu menggunakan LAN tester gitu. Jadi di LAN tester itu disiapkan ada portnya ya, ada port untuk ujung kabel yang satu dan untuk ujung kabel yang kedua itu dicolokkan ke LAN tester ya, seperti itu. Kemudian nanti ada lampu indikator akan otomatis membaca. Kalau semua lampu indikator ya, 8 lampu indikator di kedua sisinya ya 16 lampu indikator itu menyala, artinya proses crimping kabel jaringan kita berhasil gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata ada beberapa lampu yang tidak menyala, artinya ada beberapa kabel ya, 8 kabel di kedua sisi tersebut ada yang tidak tersambung dengan baik pada konektor seperti itu. Nah, ini ada kabel UTP. Kabel UTP ini seperti ini bentuknya. Kalau ini warna hijau ya. Tapi yang biasa digunakan, yang biasa sering beredar di pasaran itu berwarna kulitnya itu berwarna abu-abu biasanya ya. Tapi tidak jarang juga ada yang berwarna ini, yang berwarna hijau, berwarna putih ya. Banyak seperti itu. Kabel UTP, persiapkan kabel UTP-nya, kemudian pastikan juga panjang kabel UTP sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika kita beli kabel, sebetulnya kabel UTP itu kan dalam dus ya, banyak sekali panjangnya itu sekitar lebih dari ada beragam ya, ada yang satu dus itu 10 meter, 15 meter dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada kabel straight. Nah, ini setelah tang crimping ada, LAN tester siap, kemudian kabel jaringan itu sudah tersedia, maka kita membuat kabel tersebut ya. Apa yang akan kita gunakan? Apakah berupa model apa namanya? Berupa model kabel crossover atau straight ya. Nah, biasanya yang paling sering dibuat itu kabel straight ya. Nah, ini untuk urutannya ya, ada putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Kemudian ada lagi yang seperti ini ya. Nah, ini putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Ini untuk straight. Kalau straight itu sama untuk setiap ujung ya. Tapi kalau untuk crossover itu ada perbedaannya sedikit sebetulnya ya. Jadi untuk setiap ujung itu berbeda. Yang ini ujung yang pertama itu putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Kalau crossover yang ujung terakhir itu, yang ujung kedua maksud saya, itu putih hijau hijau, putih biru oren, putih oren biru, putih biru oren, putih coklat coklat seperti itu. Nah, perakitannya seperti ini ya teman-teman. Kita teori dulu nih. Pertama, kabel yang tadi, yang RJ45 yang baru saja kita beli, asumsikan seperti itu, harus kita kupas dulu kulitnya ya sesuai dengan konektor RJ45. Berapa ukuran RJ45? Nah, RJ45 itu biasanya berukuran satu ujung apa ya? Sekitar ujung sendi jari yang pertama ya. Berapa senti ya? Asumsinya sekitar 2 cm lah kurang lebih. 1,5 atau 2 cm ukuran dari kabel konektor ya. Kalau nggak salah seperti itu. Nanti untuk prakteknya kita sesuaikan. Kemudian pisahkan warna sesuai dengan urutan warna pada kabel standar. Apakah menggunakan straight atau crossover. Kalau straight seperti tadi ya, putih oren-oren untuk setiap ujungnya. Kalau untuk crossover itu putih oren-oren untuk ujung yang pertama dan putih hijau-hijau untuk ujung yang kedua. Kemudian perakitan kabel. Selanjutnya, susun urutan warna sesuai dengan kebutuhan. Ya tadi ya, kebutuhannya seperti apa. Apakah crossover ataupun
straight. Kemudian pastikan urutan warna sesuai standar tadi ya. Kemudian pastikan pula ujung kabel dipotong sama rata. Jadi sebetulnya teman-teman untuk proses pemotongan ini masih bisa menggunakan kabel tang krimping, bisa juga menggunakan gunting ya. Yang penting ujungnya rata ya teman-teman. Kemudian, nah seperti ini. Nah teman-teman, ini adalah bentuk dari kabel konektor, kabel jaringan ya yang sudah tersambung ya, sudah menyatu seperti ini antara kabel UTP dengan konektor RJ45 dan sudah diklimping ya. Biasanya konektor itu bentuknya seperti ini, warna putih, dan setiap ujung konektor itu memiliki tembaga ya, ada 8 tembaga. 8 tembaga ini ya, 8 tembaga ini untuk mencakup bukan mencakup ya, untuk menyambungkan setiap kabel ya, menyambungkan setiap kabel seperti itu. Jadi ketika di crimping itu akan menempel otomatis ya. Namun beberapa kasus kenapa harus pakai line tester? Untuk mengetes apakah kabel-kabel yang kecil ini menempel betul pada tembaga ini atau tidak. Nah, jika urutan kabel telah sesuai dan dipotong sama rata, masukkan kabel UTP tersebut ke dalam konektor RJ45 sudah ya. Kemudian, rapatkan konektor menggunakan crimping. Nah, dirapatkan, maka tembaga tadi yang awalnya menonjol keluar itu akan otomatis masuk ya, otomatis menancap lah gitu ya, menancap ke dalam konektornya dan tersambung pada kabel jaringan ya, masing-masing kabel jaringan yang kecil. Nah, tadi LAN tester di sini adalah karena namanya juga tester, yaitu untuk mengetes kabel LAN ya, atau kabel jaringan, kabel UTP. Nah, setiap ujung kabel tadi itu dikoneksikan, ditempelkan pada port yang tersedia. Kemudian nanti dinyalakan LAN testernya dan nanti otomatis akan menyala seperti itu. Kemudian ini ada tugas kelompok ya. Nanti kita selesaikan di pertemuan berapanya nanti saya informasikan seperti itu. Barangkali itu teman-teman dari penjelasan terkait pertemuan 4 seperti itu.